Shalom Jemaat Surabaya City Blessing, berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat menghadiri ibadah kami setiap hari Minggu yang dimulai jam 8 pagi dan ibadah 4 yang dimulai jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa bersama, Anda dapat mengikuti doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu jam 10 pagi di gereja. Dan untuk informasi carousel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah firman. Semua siap untuk menerima firman Tuhan hari ini, amin. Saya hari ini rindu untuk menyampaikan sebuah firman tentang kesetiaan, Bapak Ibu. Kesetiaan itu sangat penting, dan hari ini saya beri judul firman saya, kesetiaan. Boleh dikeluarkan? Thank you. Saat kesetiaan belum berbuah, Bapak Ibu. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Saat kesetiaan belum berbuah, Bapak Ibu. Amsal 20 ayat 6 mengatakan, banyak orang menyebut diri apa Bapak Ibu? Baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Salomo berkata, orang baik itu banyak Bapak Ibu. Tapi orang setia itu susah untuk dicari. Kalau kita pikir-pikir kenapa ya kok susah untuk mencari orang yang setia Bapak Ibu. Karena kalau kita mungkin lihat dalam kehidupan kita atau orang-orang di sekitar kita. Untuk memulai sesuatu itu mudah Bapak Ibu. Tetapi untuk bertahan itu tidak mudah, betul? Kalau di awal tahun 2026, biasanya kalau awal tahun kita membuat sebuah resolusi, betul Bapak Ibu, saya mau berat badan saya turun, saya mau untuk membaca Alkitab setiap hari, saya mau untuk menjadi lebih baik kepada pasangan saya. Itu sesuatu yang baik Bapak Ibu, tetapi ketika kita membuat pilihan, kita masuk ke bulan pertama mungkin masih mudah Bapak Ibu. Bulan kedua masih oke. Bulan ketiga kita mulai kok agak susah. Atau mungkin kita lupa-lupa Bapak Ibu akan apa yang kita sudah putuskan di bulan Januari. Betul? Kita berusaha, tapi kok kayaknya bertahan itu susah sekali Bapak Ibu. Mudah untuk kita memulai di kerjaan yang baru, betul Bapak Ibu? Tapi untuk setia di dalam satu perusahaan selama puluhan tahun, itu enggak mudah Bapak Ibu. Betul? Mudah untuk kita menikah Bapak Ibu, untuk melakukan pernikahan, mengatakan janji pernikahan itu mudah. Tapi ketika kita mempertahankan janji nikah itu selama bertahun-tahun, mudah atau tidak Bapak Ibu? Enggak mudah. Maka dari itu orang yang pernikahannya sangat langgeng, yang sangat panjang, kita rayakan. Betul Bapak Ibu? Wah ini udah 50 tahun ini pernikahannya, wah luar biasa. Kenapa? Karena kesetiaan itu susah Bapak Ibu. Mudah untuk kita memutuskan untuk mau punya anak. Saya mau punya anak, mudah Bapak Ibu. Tapi hamil selama 9 bulan, mudah atau enggak Bapak Ibu? Enggak mudah. Mungkin kecuali jadi suaminya mungkin ya, kalau suaminya lebih mudah gitu. Tapi ketika anak itu lahir pun untuk membesarkan seorang anak, itu untuk bertahan melakukan itu bertahun-tahun, itu enggak mudah Bapak Ibu. Setia itu susah, mudah untuk memulai daripada untuk bertahan. Dan menurut saya salah satu penyebab kenapa menjadi setia itu susah Bapak Ibu adalah karena kita punya miskonsepsi, salah pengertian tentang dua hal ini Bapak Ibu. Kontrak dan komitmen. Katakan kontrak. Katakan komitmen. Kontrak dan komitmen Bapak Ibu. Kontrak itu kalau di sini semua mungkin tahu ya. Kontrak itu perjanjian antara biasanya dua pihak, dua orang. Biasanya kontrak itu tertulis dan kontrak ini dibuat untuk melakukan sesuatu atau kalau ada pertukaran itu kontrak. Contoh, di sini ada yang kontrak rumah. Saya bayar segini,
nanti saya boleh tinggal di tempat itu selama 1 bulan, selama 6 bulan, selama 1 tahun. Sebuah perjanjian antara dua orang. Betul? Kontrak kerja, saya menandatangani kontrak ini, saya akan bekerja di tempat Anda selama 1 tahun paling tidak. Oke, sebuah kontrak perjanjian antara dua orang. Kontrak mungkin jual beli antara sesuatu itu ada kontraknya yang ditandatangani. Itu kontrak Bapak Ibu. Tetapi komitmen walaupun mirip-mirip Bapak Ibu, komitmen itu adalah perjanjian juga antara dua orang, dua pihak yang biasanya sih tidak tertulis kalau komitmen itu. Dan komitmen ini untuk melakukan sesuatu juga atau untuk memegang sebuah keputusan, tetap memegang sebuah keputusan. Contohnya janji nikah Bapak Ibu. Siapa yang di sini janji nikahnya tanda tangan kontrak? Ada Bapak Ibu? Enggak ada. Karena janji nikah atau pernikahan itu bukan kontrak. Pernikahan itu adalah komitmen. Pelayanan kita terhadap gereja itu sebuah komitmen salah satunya Bapak Ibu. Membesarkan anak itu bukan kontrak Bapak Ibu. Enggak ada anak yang datang, apa mau besarin aku tanda tangan sini. Enggak ada Bapak Ibu. Kita membesarkan anak kita itu sebuah komitmen juga. Dan walaupun kontrak itu serupa tapi tak sama, ada perbedaan-perbedaan yang lain Bapak Ibu. Yaitu kontrak itu dibangun di atas kesepakatan. Anda bilang mau seperti apa, saya maunya seperti apa, kita mungkin ketemu di tengah, setuju, setuju, sepakat Bapak Ibu. Tapi komitmen itu dibangun di atas hubungan. Kontrak itu berkata, apa yang bisa saya dapatkan sih? Oke, kalau kamu setia, aku setia. Kalau aku setia, kamu setia. Apa yang bisa saya dapatkan? Tapi komitmen berkata, apa yang bisa saya berikan? Kontrak itu bertahan selama kondisi itu terpenuhi. Kalau kontrak itu tidak terpenuhi, kita bisa menuntut orang itu, kita bisa memasukkan dia ke penjara, betul Bapak Ibu? Tapi komitmen itu dibangun, komitmen itu terus bertahan meskipun kondisi itu berubah Bapak Ibu. Walaupun kondisi berubah, komitmen berkata aku akan tetap sama. Itu komitmen Bapak Ibu. Dan kita akan belajar bersama-sama bahwa kesetiaan itu lahirnya bukan dari kontrak. Kesetiaan itu lahirnya dari komitmen. Dan ketidaksetiaan Bapak Ibu itu timbul ketika kita memperlakukan komitmen seperti kontrak. Ketidaksediaan timbul ketika kita memperlakukan komitmen seperti kontrak. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama bahwa kesetiaan bukan apa? Transaksi. Oke, saya pikir LCD-nya mati lagi. Kesetiaan bukan transaksi Bapak Ibu. Kenapa ketidaksetiaan muncul ketika kita memperlakukan komitmen sebagai kontrak? Sering kita baca. Karena kesetiaan itu bukan kontrak Bapak Ibu. Kita seringkali mungkin tidak mengatakan, tapi kita memperlakukan hukum ini Bapak Ibu. Kita memperlakukan kesetiaan ini seperti sebuah transaksi. Aku akan setia kalau kamu setia. Aku akan bekerja setia di pekerjaan ini kalau aku diapresiasi. Aku akan setia kalau aku bahagia. Aku akan setia kalau semua yang aku ingini terpenuhi. Aku akan setia kalau aku dipuaskan. Baik dalam pekerjaan kita, baik dalam hubungan kita, baik dalam apapun yang kita lakukan Bapak. Termasuk hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Kita datang dengan hati yang menuntut. Kalau kesetiaan kita berlakukan seperti transaksi, kita datangnya menuntut Bapak Ibu. Dan kesetiaan menjadi sulit ketika kita fokus kepada apa yang kita terima, bukan pada komitmen kita. Kenapa? Karena komitmen dibangun di atas, kesetiaan dibangun di atas katakan komitmen. Katakan sekali lagi, kesetiaan dibangun di atas komitmen. Bukan kontrak, betul Bapak Ibu. Bukan transaksi Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat di dalam cerita dari Ayub Bapak Ibu. Iblis itu berkata kepada Tuhan. Waktu Tuhan bilang, ini Ayub orangku yang setia. Apa yang dikatakan oleh Iblis? Iblis berkata, ya pasti dong Ayub setia. Lihat aja berkatnya.
Lihat aja semua yang dia punya. Itu yang iblis katakan. Seperti sebuah transaksi. Oh, dia setia karena dia mendapatkan sesuatu. Tetapi dia membuktikan kesetiaannya ketika apa? Ketika satu persatu yang dia miliki itu hilang. Ketika istri yang menyuruh dia untuk menyangkal Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia tetap setia. Kesetiaan yang sejati itu tidak bertanya apa yang bisa saya dapatkan. Kesetiaan yang sejati tetap bertahan bahkan ketika tidak ada keuntungan yang terlihat. Bapak Ibu. Itu kesetiaan yang sejati. Yang kedua Bapak Ibu, kesetiaan itu bukan perasaan. Terkadang mungkin kita tidak berpikir bahwa kesetiaan itu perasaan. Tetapi kita menghubungkan kesetiaan kita kepada perasaan kita Bapak Ibu. Saat kita memilih untuk menikah, mengucapkan janji nikah kita. Itu ada perasaan cinta yang sangat besar, betul Bapak Ibu? Ketika kita memulai pekerjaan baru, ada semangat yang besar. Ketika kita mulai pelayanan, mungkin ada semangat yang besar Bapak Ibu. Tetapi dengan jalannya waktu, perasaan itu bisa memudar, betul? Perasaan itu bisa melemah. Kesetiaan itu bukan perasaan Bapak Ibu. Kesetiaan itu tidak diuji ketika perasaan kita sedang kuat. Justru ketika perasaan kita memudar, melemah, mulai lelah, saat perasaan itu mulai hilang Bapak Ibu. Di situ kesetiaan kita diuji. Kenapa? Karena kesetiaan yang sejati, kesetiaan yang sejati tetap bertahan bahkan ketika tidak. Karena kesetiaan kita Bapak Ibu, PPT-nya salah ini Bapak Ibu. Kesetiaan kita itu kalau dibangun di atas perasaan, maka dia juga akan ikut berubah dengan perasaan. Mungkin di sini ada yang tahu ketika kita cuma menaruh pernikahan kita di atas perasaan kita Bapak Ibu, ketika perasaan itu hilang, ketika kita sudah menjalani pernikahan kita selama bertahun-tahun, mulai ada pertengkaran, mulai ada keributan di rumah, mulai ada kekhawatiran tentang keuangan. Ketika kesetiaan kita terhubung dengan perasaan kita saja, mudah untuk kita mengatakan, saya tidak mau setia lagi. Karena kesetiaan itu bukan perasaan Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, kesetiaan itu bukan cara untuk mengendalikan. Kesetiaan itu bukan cara untuk mengendalikan baik orang lain maupun Tuhan Bapak Ibu. Lukas mengatakan di Lukas 16 ayat 10, bukan Lukas, Yesus yang mengatakan. Dikatakan kita sering membaca ayat ini Bapak Ibu. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat ini sudah kita baca seringkali, kita pakai terus untuk berbicara tentang kesetiaan. Dan seringkali pengertian kita menjadi salah Bapak Ibu. Kita pikir kalau aku setia di dalam perkara-perkara yang kecil, maka aku akan pasti diberikan sesuatu yang besar Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan tidak mengatakan itu. Firman Tuhan mengatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Artinya apa? Kesetiaan itu bukan suatu jaminan bahwa engkau akan diberikan sesuatu yang besar Bapak Ibu. Tetapi ayat ini bercerita tentang bagaimana kesetiaan itu adalah sebuah karakteristik yang dimana waktu kita dipercaya kecil itu ada, maka ketika kita dipercayakan sesuatu yang besar itu pun juga ada Bapak Ibu. Dan karena miskonsepsi pengertian ini Bapak Ibu, kita setia kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita percaya ya Tuhan akan mempercayakan yang besar karena saya mempercayakan yang kecil. Ketika kita menunggu lalu kita tidak melihat sesuatu yang besar itu datang, kita mulai ragu, betul Bapak Ibu? Pernah mungkin merasa seperti itu? Kita mulai berpikir apa betul ya ini? Dan kita mulai menuntut Tuhan, Tuhan aku sudah setia ini. Aku sudah setia di yang kecil, aku sudah setia selama ini sudah setia. Mana ini Tuhan bagianku yang besar? Kesetiaan itu bukan cara untuk mengendalikan buah atau mengendalikan Tuhan atau mengendalikan orang lain Bapak Ibu.
Seakan-akan kesetiaan kita ini menjaminkan sesuatu yang besar Bapak Ibu. Itu bukan kesetiaan. Dan hari ini saya rindu untuk kita belajar dari 3 orang Bapak Ibu. Tentang apa sebetulnya kesetiaan itu dan bagaimana mereka menunjukkan kesetiaan mereka. Dan yang pertama kita akan belajar dari Abraham Bapak Ibu. Katakan Abraham. Abraham, kita akan belajar bagaimana dia menunjukkan kesetiaan adalah tetap percaya ketika kita tidak tahu kapan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak tahu cerita dari Abraham, Abraham ini dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham engkau akan menjadi bangsa yang besar. Engkau akan punya keturunan yang banyak, seperti pasir, seperti bintang di langit. Dan bangsa-bangsa akan diberkati melalui engkau. Tuhan berjanji kepada Abraham. Kira-kira apakah pada saat itu juga dia menerima janji Tuhan? Apakah janji itu digenapi hari itu juga Bapak Ibu? Enggak. Selama bertahun-tahun Abraham harus menunggu. Sampai akhirnya dia menerima anaknya Bapak Ibu. Sekarang pertanyaan saya adalah, menunggu itu susah atau gampang Bapak Ibu? Kalau menurut saya menunggu itu bergantung. Kalau saya tahu harus menunggu berapa lama, mungkin menunggu itu bisa mudah Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu, kalau Tuhan berkata, Abraham engkau akan menjadi bangsa yang besar. Kira-kira butuh 10 tahun, kasih saya 10 tahun ya Abraham ya. Menunggu gampang atau enggak Pak? Gampang Bapak Ibu. 10 tahun saya hitung mundur, kurang 9 tahun, kurang 8 tahun, kurang 1 tahun, kurang 10 hari. Bisa dihitung, betul Bapak Ibu. Tapi kalau kita menunggu tanpa tahu kapan itu akan terjadi, susah atau mudah? Susah Bapak Ibu. Tidak usah jauh-jauh janji Tuhan. Kalau kita di lampu merah Bapak Ibu, kita menunggu lampu merah, tidak ada angka yang menghitung, betul? Kita menunggu. Susah atau gampang Bapak Ibu? Kalau sekali mungkin gampang Bapak Ibu. Tapi kalau merahnya merah terus-terusan, nggak hijau-hijau, kita tambah emosi ya, betul kan? Kenapa? Karena kita tidak tahu. Beberapa minggu yang lalu saya di Citraland Bapak Ibu. Saya naik mobil lampu merah. Saya pikir oke, saya tunggu. Lama-lama saya lihat mobil yang dari arah lain lewat terus. Sudah 2 kali, sudah 3 kali. Saya pikir kok nggak hijau-hijau ini. Susah untuk menunggu ketika kita tidak tahu kapan itu akan terjadi Bapak Ibu. Dan bukan cuma di dalam kehidupan keseharian kita saja Bapak Ibu. Tetapi dalam kehidupan kita, hubungan kita kepada Tuhan, kita pun juga mungkin sama. Kita berdoa, kita percaya akan janji Tuhan, kita menunggu janji Tuhan, kita setia. Tapi kok gak datang-datang? Kok agak lama ini Tuhan? Tuhan aku butuhnya sekarang ini Tuhan. Tuhan aku butuhnya kemarin ini Tuhan, tapi kok gak datang-datang. Dan kita mulai ragu dan mungkin kita akhirnya menyerah Bapak Ibu. Tapi hari ini kita belajar dari Abraham. Dia pun Bapak Ibu dalam kesetiaannya sempat terjatuh. Tetapi yang hebat dari Abraham adalah dia tetap kembali kepada Tuhan. Dia tetap kembali setia kepada Tuhan. Lama enggak? Iya lama. Susah enggak? Iya susah. Tetapi faithfulness is not knowing when. Kesetiaan itu bukan taunya kapan Bapak Ibu. Tapi kesetiaan itu adalah tetap melanjutkan, tetap bertahan, tetap percaya. Walaupun kita tidak tahu kapan Bapak Ibu. Itu yang kita bisa pelajari dari Abraham. Yang kedua Bapak Ibu. Hari ini saya mau kita untuk belajar juga dari Nuh. Katakan Nuh. Kalau dari Abraham, Tuhan berjanji kepada Abraham. Di sini kita melihat Tuhan memberikan sebuah perintah untuk Nuh. Bapak Ibu. Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera. Membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kenapa? Karena Tuhan akan mendatangkan air bah. Dan akan terjadi kematian yang sangat besar Bapak Ibu. Tetapi Nuh ini tidak tahu Bapak Ibu bagaimana caranya untuk membangun sebuah bahtera. Dia tidak tahu kapan bahtera ini akan selesai, kapan hujannya akan datang, tidak tahu Bapak Ibu. Dia
tidak tahu dan tidak mengerti kenapa disuruh membuat bahtera di situ. Karena kalau Bapak Ibu melihat lokasi di mana dia membangun bahtera itu sangat jauh dari laut Bapak Ibu. Paling tidak secara logika kalau Tuhan menyuruh saya untuk membuat kapal, paling tidak saya pergi ke tempat yang ada lautan. Betul Bapak Ibu? Tapi ini enggak. Dan ketika saya mulai merenungkan kembali cerita ini Bapak Ibu, karena ini cerita yang sangat sering dipakai, bahkan banyak sekali dipakai di sekolah minggu, betul ya Bapak Ibu ya. Tetapi ketika saya merenungkan kembali firman Tuhan ini, saya ini sangat kagum dengan satu orang Bapak Ibu. Karena ada satu orang yang sangat setia tapi jarang dibicarakan Bapak Ibu. Yaitu adalah istri dari Nuh, betul Bapak Ibu. Kalau saya boleh panggil Bu Nuh lah ini. Bu Nuh ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun sebuah bahtera, Tuhan tidak berbicara kepada satu keluarga Bapak Ibu. Tuhan berbicara kepada satu pribadi, hanya Nuh. Lalu Nuh yang harus berkata kepada istrinya dan keluarganya, Tuhan menyuruh saya untuk membuat bahtera Bapak Ibu. Kalau saya menaruh diri saya di dalam posisi istrinya, kalau kita berusaha untuk membayangkan Bapak Ibu, jadi istrinya Nuh itu seperti apa? Bayangkan pasangan Anda datang bilang, Tuhan suruh saya untuk bangun kapal. Bangun kapal. Lah, Pak, kamu nggak tahu cara buat kapal? Iya, tapi nanti Tuhan yang akan tunjukkan. Oke, Tuhan akan tunjukkan. Berapa lama ini bikin kapalnya? Nggak tahu. Oke, seberapa besar ini kapalnya yang dibuat? Apakah kapal kecil ini 2 meter mungkin? Enggak. Tuhan suruh saya buat kapal 130 meter. Bapak Ibu kalau mau membayangkan 130 meter dari gereja ini sampai perempatan depan Bapak Ibu. Disuruh buat sebesar itu. Kalau kita jadi pasangannya Nuh, jadi istrinya Nuh, Bu Nuh nih. Mikir-mikir Bapak Ibu. Belum lagi, oke, kalau gitu sudah dibuat. Terus nanti diisi apa? Diisi hewan. Oke, diisi hewan apa ini? Ya semua hewan, dari yang singa, sampai yang serigala, sampai yang ular. Saya jadi istrinya mungkin mikir-mikir lagi Bapak Ibu. Oke kalau gitu, oke lah mungkin bisa ya, mungkin bisa. Ini nanti bangunnya di mana nih? Bangunnya di mana? Nanti saya mau bangun di Malang Bapak Ibu. Mau membuat kapal di Malang. Paling tidak kalau jadi istrinya, ya kalau suami saya mau membuat kapal di Gresik gitu mungkin masih masuk akal ya Bapak Ibu ya. Disuruh buat di Malang, gimana ini? Mungkin karena dekat Taman Safari mungkin ya untuk hewannya lebih gampang gitu kali ya. Tetapi kalau kita menjadi istri Nuh, dan selama bertahun-tahun Bapak Ibu, dan itu puluhan tahun bukan cuma 1 tahun. Orang-orang berkata dan menertawakan suami Anda, bilang orang ini gila, orang ini gila. Dengan semua yang telah keluar ini Bapak Ibu informasinya. Bisa-bisa kita juga bilang suami saya ini gila. Dan bisa-bisa kita juga tidak setia Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi? Istri Nuh dan anak-anaknya mereka tetap setia. Mereka tetap bersama dengan Nuh, mereka tetap membantu Nuh, membangun kapal itu, mengumpulkan semua yang diperlukan. Mereka tetap taat walaupun mereka tidak mengerti Bapak Ibu. Terkadang Bapak Ibu, Tuhan itu tidak memberikan penjelasan, tetapi ia memberikan langkah selanjutnya. Dan pertanyaannya, apakah kita mau setia untuk melangkah ketika kita tidak mengerti kenapa Bapak Ibu. Mungkin Tuhan meminta kita untuk mengampuni. Mungkin Tuhan minta kita untuk jujur dalam pekerjaan kita atau dalam satu situasi. Mungkin Tuhan meminta kita untuk melayani. Mungkin Tuhan meminta kita untuk memberi sesuatu Bapak Ibu. Dan ketika kita melihat kok rasanya tidak ada untungnya melakukan semua itu. Tapi pertanyaannya adalah bukan apakah saya mengerti semuanya, tapi bisakah kita tetap taat ketika kita ini tidak mengerti, Bapak Ibu. Kesetiaan adalah tetap taat meskipun kita belum memahami semuanya. Bukan cuma taat ketika kita mengerti. Dan yang ketiga kita akan belajar bersama-sama dari Kaleb, Bapak Ibu, katakan Kaleb. Tuhan memberikan Abraham janji. Tuhan memberikan Nuh perintah. Tapi dalam cerita Kaleb Bapak Ibu, kalau kita melihat pada zaman Musa,
Musa mengirimkan Kaleb bersama dengan 12 pengintai untuk melihat tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ketika dia masuk ke dalam sana, dia melihat ada raksasa, ada musuh-musuh yang kuat, ada tembok-tembok yang tinggi. Dan ketika ia kembali Bapak Ibu, dia menyampaikan tentang apa yang ada di dalam situ. Tetapi perbedaannya dengan orang-orang yang lain, dengan mata-mata yang lain adalah dia dan Yosua itu tidak takut Bapak Ibu. Mereka tidak takut dengan adanya raksasa dan pasukan-pasukan yang besar, tembok-tembok yang besar, tidak takut. Mereka percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka kemenangan. Tetapi karena bangsa Israel takut, akhirnya mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Mereka muter-muter dulu Bapak Ibu. Pada saat dia menjadi pengintai, umurnya dia itu 40 tahun. Saya boleh tanya siapa yang di sini umurnya 40 tahun? Ada? Oh enggak ada. Adanya 40 ke bawah, 40 ke atas gitu. 40 tahun Bapak Ibu. Apakah itu orang yang muda? Enggak muda-muda banget Bapak Ibu. 40 itu cukup umur. Ya paling tidak dia sudah dewasa. Dan ketika dia umurnya 40 tahun, selama 40 tahun berikutnya, ia berjalan dengan Israel di padang gurun itu Bapak Ibu. Berarti 40 tambah 40, umurnya berapa? 80. Di sini ada yang umurnya 80? Di umur 80 tahun Bapak Ibu, mereka masuk ke dalam tanah perjanjian dan mereka berperang di situ Bapak Ibu untuk memenangkan atau lebih tepatnya menerima kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, betul? Dan ketika mereka sudah masuk di tanah perjanjian itu saatnya untuk bagi-bagi wilayah. Kaleb berkata kepada Yosua, aku minta Gunung Hebron. Aku minta Gunung Hebron. Kalau kita dengar Bapak Ibu, Gunung Hebron kedengarannya keren gitu ya. Wah, aku mau dapat gunung. Keren nih dapat gunung. Tapi masalahnya satu Bapak Ibu. Gunung Hebron itu masih ada musuhnya. Gunung Hebron itu ditempati oleh satu suku yang dimana dia dipimpin oleh raksasa-raksasa. Dan katanya ada 3 raksasa di situ Bapak Ibu. Tidak cuma 3 raksasa, prajuritnya banyak sekali. Dan juga dia punya tembok yang sangat tinggi. Di umurnya yang ke-80 Bapak Ibu, dengan melihat semua yang ada di Gunung Hebron, banyak sekali alasan untuk Kaleb sebetulnya untuk menyerah. Betul? Dia bisa bilang, saya sudah terlalu tua, berikan kepada saya saja yang gampang. Bisa nggak? Bisa. Dia bisa bilang, sudah terlalu tua, yang muda-muda aja yang berperang. Bisa. Saya sudah terlalu tua, nggak kuat nih. Tetapi ketika dia ditanya oleh Yosua, dia mengatakan kepada orang-orang di situ, pada waktu ini di umur 80 Bapak Ibu, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk Bapak Ibu. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa dia di sana ada orang enak, orang-orang raksasa Bapak Ibu dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Wah keren deh Bapak Ibu. Di umur 80 tahun, ketika ada banyak sekali alasan untuk dia menyerah. Dia mengatakan aku masih sama kuatnya dengan ketika aku masih umur 40. Aku masih tetap percaya sama seperti ketika aku masih berumur 40 tahun. Bapak Ibu 40 tahun itu bukan waktu yang pendek Bapak Ibu. Umur dia hidup selama 40 tahun dan waktu dia menunggu itu 40 tahun itu sama. Seperti dia hidup 2 kali Bapak Ibu. 40 tambah 40 Bapak Ibu. Panjang sekali. Tetapi dia bilang aku tetap kuat. Aku tetap percaya. Aku tetap setia Bapak Ibu. Walaupun banyak alasan untuk menyerah. Dia tetap bertahan Bapak Ibu. Kesetiaan adalah tetap percaya ketika kita tidak tahu kapan. Kesetiaan itu adalah tetap taat ketika kita tidak mengerti mengapa. Kesetiaan itu tetap bertahan ketika banyak alasan untuk menyerah. Dan dari 3 orang Bapak Ibu, 3 orang ini ada satu kesamaan yang kita lihat. Ketika mereka setia Bapak Ibu, mereka itu tidak tahu apakah kesetiaan mereka akan membuahkan sesuatu.
mereka tidak tahu kalau mereka setia pasti dapat sesuatu. Enggak tahu Bapak Ibu. Mereka mungkin kalau kita lihat dari ceritanya, mudah untuk kita bilang, wah ya setia dong pasti. Karena Abraham akhirnya jadi bangsa yang besar. Setia dong pasti karena Nuh kan akhirnya selamat. Setia dong karena Kaleb kan akhirnya mendapatkan Gunung Hebron itu. Tetapi kalau kita ada di posisi mereka Bapak Ibu, dan kita tidak tahu apakah kesetiaan kita akan membuahkan sesuatu. Apakah kita akan tetap setia? Ketika kita tidak tahu kapan Tuhan akan menjawab janjinya. Ketika kita tidak tahu atau tidak mengerti rencana Tuhan. Ketika lebih banyak alasan atau lebih menguntungkan untuk menyerah Bapak Ibu. Apakah kita akan tetap setia? Dan hari ini saya mau menutup dengan ini Bapak Ibu. Bahwa kesetiaan, ingatlah. Kalau kita merasa susah ya kayaknya kok setia selama bertahun-tahun. Setia terus tuh kok kayaknya susah ya. Saya mau mengingatkan bahwa kesetiaan itu bukan dibangun melalui satu lompatan yang besar Bapak Ibu. Tetapi kesetiaan itu dibangun melalui satu langkah demi satu langkah. Satu hari demi satu hari. Satu momen demi satu momen. Satu pilihan demi satu pilihan. Mungkin ada waktu di mana kita terjatuh dalam kesetiaan kita. Seperti Abraham. Tapi firman Tuhan mengatakan, jika kita tidak setia, dia apa Bapak Ibu? Dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saya boleh minta tolong praise and worship untuk naik ke atas. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika dalam kesetiaan kita terjatuh, Tuhan tidak meninggalkan Anda. Tuhan tidak menuduh-nuduh Anda. Tuhan tidak menginjak-injak Anda. Tetapi dia menunggu Anda untuk kembali. Itu kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Dan kalau kita melihat dalam kehidupan kita Bapak Ibu, memang ada sempat kita terjatuh. Saya mau kembali. Gimana caranya saya bisa kembali? Lakukanlah seperti Abraham. Bangkitlah, bertobatlah, datang kepada Tuhan. Dan tetap setia. Sampai akhir kita menutup mata, kita tetap setia. Amin Bapak Ibu. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, saya mau mengundang kita untuk menyanyikan satu lagu ini. Bahwa kita tetap setia kepada Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Tetap setia Untuk melayanimu. menanti janjimu. Yes, Lord. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia Untuk melayanimu. Mari kita nyanyikan sekali. Sampai akhir Ku menutup mata, ku tetap setia. tetap setia menanti janjimu. Oh, sampai dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita tutup mata kita bersama-sama. Kalau hari ini kita telah mendengarkan bersama-sama tentang kesetiaan.
Untuk kita tetap percaya walaupun kita tidak tahu kapan. Untuk tetap taat ketika kita tidak mengerti. Untuk tetap berjuang, tetap bertahan ketika kita punya banyak sekali alasan untuk menyerah. Hari ini mari kita lihat kembali dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil kita untuk tetap setia kepadanya. Dan kalau ada di antara kita hari ini yang terjatuh dalam kesetiaan kita. Dan kita mau kembali kepada Tuhan. Atau mungkin kita sudah setia tapi kita tetap mau setia. Mau terus melayani Tuhan, mau terus percaya kepada Tuhan, mau terus untuk taat kepada Tuhan. Hari ini taruhlah tanganmu di dadamu. Dan kita datang kepada Tuhan. Dan biarlah lagu ini menjadi doa kita hari ini. Nyanyikan dengan iman, nyanyikan dengan percaya, nyanyikan dengan komitmen kita kepada Tuhan. Kesetiaan itu bukanlah sebuah kontrak. Kesetiaan itu bukan menunggu untuk sesuatu yang menguntungkan. Tetapi kesetiaan itu karena aku mencintai Tuhan. Yes Lord. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Yes Lord. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Sekali lagi katakan sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu Tuhan. Yes Lord. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayani. Sekali lagi katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayani. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.